Oke, terima kasih Nanang. Karena Nanang juga harus kembali ke Centau. Ada acara di Cengkuang ya, sorry. Karena ada aktivitas gereja. Thank you Nang. Dari itu nanti mungkin dari rekan-rekan yang lain kan tidak ada waktu yang ini. Nanti anggota jihad yang teli kita amankan, Nang. Kita amankan. Kita suruh Yun Kwang kita tahan dulu di sana. Di Tangsel. Oke. Kita lanjut ke lagu pujian ya, kita relax sedikit. Lagu pujian berikutnya Jiniko dan Nicola ya, anak dari Ako dan Nia. Kemudian akan dilanjutkan dengan Michelle Iskandar, dilanjutkan dengan lagu Share Your Faith. Kami persilakan host Jiniko dan Nicola. Ini dari generasi ketiga juga ya, anak-anak mereka yang tampil. Om Johan, ini lanjut lagu berikutnya. Masih di silent, Om. Masih di silent, Om. Mohon maaf, tadi agak terputus, tapi memang sudah lagunya sudah berakhir. Kita masuk ke lagu kedua dari Michelle, ya. Kemudian akan dilanjutkan oleh anak dari Lucy. Ini sekarang anak dari Lina, tadi anak dari Nia. Kami persilakan host. Nia dan aku, ini Tommy dan Lina diwakili anaknya Michelle. Sharing peace and pardon, but
Terima kasih Michelle ya. Selamat melayani di Jemaat Cengkuang. Baik, kita akan masuk dalam satu video kesaksian yang dirangkum dalam waktu 20 menit lebih. Nah, nanti Lucy baru akan menyanyikan lagu sebelum Edi masuk dalam firman Tuhan. Jadi kita saksikan dulu video sebelum Lucy nanti bernyanyi. Baik, kita persilakan video host yang persiapkan Tante Ria. Enak. Kalau dari saya, enaknya PA di zaman kita dulu itu, kita tuh suka bikin drama, kayak di sinetron-sinetron. Dramanya bukan drama asal-asalan juga, tapi dramanya kita prepare kostum, terus ada yang nangis, terus saya tuh kebagiannya biasanya jadi kayak narator. Pemain-pemain unggulan tuh si Lina, Eni, sama Ria. Jadi Sarah sama Penina, Ria jadi Peninanya. Seru deh, kayaknya harus diulangin lagi ya, biar kalian bisa buktiin bahwa mereka itu jago banget main dramanya. Terus kita juga hari Minggu pagi kita tuh suka datang ke FMT. Jadi bangun tuh pagi. Biasanya kita tuh dijemput, kalau saya dulu itu dijemput sama Aman. Pagi-pagi udah dijemput, kan punya mobil, saya nggak punya mobil. Jadi nebeng dia ke MT, di gereja MT kita buka lapangan, kita sulap jadi lapangan badminton, kita main sambil jemur pagi. Jadi main tuh yang bener-bener main hebat-hebatan deh. Ada dan semua tuh pada rajin datang. Jadi itu juga nikmatnya dengan teman-teman di saat itu. Begitu juga dengan ada pelayanan selain yang dari kita mengunjungi gereja ke gereja, ada vokal group, terus pernah Aman solo di tengah-tengah vokal group, kan seru. Kalau suami saya sih nggak bisa nyanyi, jadi kayaknya lip sync aja. Saya juga lip sync sih. Terus apalagi ya, indahnya melayani bersama-sama, dan sampai saat ini pun terasa bahwa berkat Tuhan itu selalu menyertai kita walaupun ya umur nggak muda lagi. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat sahabat semuanya. Sekarang sudah November 2020. Sebentar lagi akan berakhir 2020. Kalau melihat ke belakang, ke awal-awal PA di MT Haryo 2 ya namanya waktu itu, teringat waktu itu orangnya cuma sedikit pemudanya, dan kemudian acara PA juga boleh dibilang tidak ada. Jadi waktu itu dengan jumlah pemuda yang sedikit, dengan didukung penuh oleh orang tua, kami semua berusaha agar supaya bisa diadakan acara PA. Jadi tujuannya tidak muluk-muluk, yang penting ada acara PA aja dulu, agar supaya orang tua bisa tinggal seharian di gereja dan bisa bersama-sama semua di gereja. Dan semuanya berjalan dengan baik ya, penuh perjuangan. Tapi syukurlah dengan bantuan Tuhan bahwa acara PA akhirnya sampai sekarang itu sudah menjadi suatu kegiatan yang otomatis terjadi di Jemaat Cenli. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sahabat untuk semuanya. Bagi saya sebagai seksi acara di PMT Haryono 2 waktu itu, setiap acara PA itu bagi saya adalah stres ya.
saya harus memikirkan acara apa yang kira-kira kita bisa bawakan untuk mengisi acara PA, karena kita tidak punya program, kita tidak punya jadwal apa yang kita harus jalankan. Tetapi selalu saja ada ide-ide yang muncul tiba-tiba sebelum acara PA itu kita mulai, mungkin hari Jumatnya atau bahkan di Sabat paginya baru ide itu terpikir dan acara PA itu jalan begitu saja, ya. Dan yang bagi saya yang paling berkesan juga waktu itu, ya, kita sangat kompak ya. Waktu itu kita semua masih single, belum menikah, dan kebersamaan itu bukan cuma di gereja, tetapi juga lanjut ke acara malam minggu, bahkan kita menginap di rumah teman-teman, mengenal keluarga mereka, ya. Dan juga kemudian minggu pagi kita berolahraga bersama. Itu semua meningkatkan rasa persaudaraan kita. Jadi walaupun sekarang kita sudah berpisah, tidak bersama-sama lagi, tetap itu menjadi kenangan buat kita. Dan harapan saya adalah biarlah acara-acara PA yang dulu kita jalankan itu bisa menguatkan kita hingga nanti kedatangan Tuhan, di antara kita tidak ada satupun yang tertinggal. Selamat Hari Sabat. Saya adalah anggota Pemuda Advent Tempo dulu di Jemaat MT Haryono II yang sekarang menjadi Gereja Jengli. Dan saya aktif di PA itu karena banyak sekali kegiatan, ada vokal group, ada drama, dan kebetulan saya anggota drama waktu itu. Dan dengan drama ini setiap pemuda Advent keliling ke gereja-gereja yang ada di DKI, dan saya jadi anggota diaken, makanya saya aktif, dan setiap Sabat ada kegiatan karena seorang diaken. Dan bagi anggota pemuda Advent sekarang pada zaman milenial ini, apabila dikasih tugas oleh pengurus jemaat, jangan sekali-kali menolak, apalagi bersungut-sungut. Karena kalau kita aktif, iman kita bertumbuh setiap Sabatnya. Dan saat ini saya menjadi anggota Gereja Masehi Advent Hari yang ke-7, ada di Tridaya, Kecamatan Tambun Selatan. Selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati. Amin. Halo, selamat sore, selamat Sabat. Saya mau kasih kesaksian waktu saya masih ikut PA zaman dulu, yaitu waktu angkatan 90-an di Gereja MT Haryono II yang sekarang Jengli. Sangat seru, waktu itu kita sangat kompak, sangat solid. Walaupun kita hanya beberapa orang, tapi kita saling dukung. Acara kita ya walaupun sederhana, tapi sangat membuat kita semakin bersemangat untuk pergi ke ibadah, untuk berkumpul bersama-sama. Kita ingat dulu kita kalau hari Jumat ada Vesper, kita bahas buku, judul saya nggak tahu judul apa, pengarangnya Maurice Vanden, itu bahasa Inggris. Makanya si Hani Bogar dia selalu translate dan fotokopi bagi kepada kita semua dan kita bahas bersama-sama. Dulu waktu itu sponsor PA kita orang tua itu Ko Edi Nurhan. Jadi dia banyak kasih ide, dia kasih kita banyak masukan. Contohnya kita buat drama, dia waktu Vesper Ciani bawain kita spaghetti karena kita anak kos. Jadi sebelum ibadah kita makan spaghetti Ciani, saya ingat itu kan. Dan di sana kita bertemu pasangan hidup, ada sekitar 5 apa 6 pasangan yang jadi, dan sampai sekarang kami masih awet melayani di gereja. Semoga semangat yang kita punya juga akan menular kepada teman-teman yang lain, saudara, kepada adik-adik, anak-anak
kita agar tetap semangat melayani Tuhan bersama-sama dengan teman-teman untuk kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, selamat sahabat semuanya. Jadi kesan-kesan saya selama mengikuti acara PA tahun 97 sampai 99 ya, dan 2000-an itu sangat menyenangkan ya, kenangan yang indah ya, karena ada kebersamaan dengan teman-teman yang lain ya. Jadi saya pernah jadi ketua PA setelah Tommy, saya ingat. Jadi ketua PA itu pernah digilir itu antara Aman, terus kemudian Edwin Samiaji, Tommy, kemudian saya juga. Dan saya selalu kebagian seksi transportasi karena pada waktu itu yang punya mobil ada beberapa, dan saya kebagian dapat mobil kantor itu. Waktu itu saya dapat Panther itu. Jadi saya kalau setelah selesai acara PA ikut mobil, saya nganter itu pulang itu, anterin Michael ke Tanah Kusir, terus kemudian nganter Ria ke Cilanda, terus kemudian baru pulang antar Edwin Samiaji di perumahan Aqua ya, dekat perumahan Roni Wantah itu ya. Terus kemudian ngantarin, waktu terakhir nganterin keluarga Under ya, saya masih ingat ya, keluarga Under waktu itu masih komplit. Jadi selalu tiap Sabat begitu ya, mobil selalu penuh ya, pulang selalu sampai rumah jam 10:30, jam 11. Tapi itu sangat menyenangkan bagi kita semua karena minggu juga ada kegiatan olahraga. Jadi kalau kita bersama-sama dengan satu visi yaitu dalam gereja, itu sangat menyenangkan ya. Tidak, halangan-halangan itu bukan menjadi suatu rintangan bagi kita ya untuk aktif dalam gereja ya. Baik, itu aja kesaksian saya di PAMT tahun 1996 ya sampai 2000-an ya. Dan saya masih ingat pendetanya waktu itu adalah pendeta kita sekarang ya, pendeta Henok ya. Jadi kurang lebih sekitar 20 tahunan ya baru kita bertemu lagi pendeta Henok ya. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Halo, PA Cendi Zaman Now. Kalian sudah bagus. Lebih semangat lagi daripada PANT 2 zaman kami. Tingkatkan pelayanan. Gaspol, jangan kendor. Lebih kreatif lagi. Salam sehat. Salvation and service. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat, saya membuat rekaman ini sambil mengendarai kendaraan. Banyak kenangan yang kita lalui selama mengikuti acara PA di MT2 dari tahun 1999 sampai 2004 ya, dimana 2004 saya meninggalkan MT2. Banyak kegiatan yang kita ikuti bersama-sama yang sangat menguatkan iman kita, dan rasanya kita rindu untuk kembali ke sana untuk mengenang masa lalu. Banyak acara-acara yang kita lalui bersama pada waktu itu, dan biarlah itu menjadi kenangan yang sangat indah buat kita semua. Mudah-mudahan acara yang diadakan pada saat ini dapat mempererat persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus, dan sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, dan biarlah iman percaya kita dapat ditingkatkan dan kehidupan kita semakin hari semakin dekat padanya. Terima kasih. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Mau cerita apa ya? Udah lupa sebenarnya saat PA. Cuma ingat yang foto
rame-rame aku posting ke grup itu. Ingatnya waktu itu jalan-jalan nginep di rumah Tommy di Bandung, ada Lina, ada Eni, Ria, Rima. Oh, Rima udah tadi ya, paling ingat Rima ya. Sama Hesti, terus Edwin Tama, Edwin Samiaji, Hane Bogart, banyak deh. Terus ingatnya juga waktu itu pergi melawat ke rumah, apartemennya si Aman ya. Ada cewek siapa sih itu Man yang orang yang tinggalnya di Singapura itu yang suka pakai bahasa Inggris itu, lupa namanya. Terus cuma itu aja ingatnya. Terus ingatnya pergi sama Daniel juga, naik mobil Aman waktu itu. Cuma itu aja sih, sama yang paling ingat belajar Advent itu sama pendeta Henok Huta Barat, karena belajarnya 4 tahun sampai dibaptis waktu itu 2001 di MT1 di Gempolannya sama pendeta Nisa. Cuma itu aja sih, semoga ada kesempatan buat ketemu muka dengan muka bersama teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Bagi kita semua, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu satu dengan yang lain, walaupun kita bertemu tidak secara langsung tetapi via aplikasi Zoom. Kami mempunyai acara drama rutin. Drama itu sering kami bawakan ke jemaat-jemaat lain, dan juga tidak lupa lagu pujian juga, lagu pujian yang rutin. Saya mengingat lagu itu, yaitu lagunya Give Me Oil, Rejoice, Do Lord, dan itu sangat terkesan karena kami mempunyai pianis andalan kami, yaitu Kotomi Iskandar, dan juga gitaris kami yaitu Edwin Rentama. Nah, kalau mengingat itu atau mendengar akan lagu-lagu itu sampai dengan saat ini, saya selalu terkesan akan kebersamaan kami. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan, dan mudah-mudahan di antara kita semua PA tahun 90-an yang masih sampai dengan sekarang bisa bertemu, bila mana kita tetap setia, saya percaya dan yakin bahwa kita semua akan masuk dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Halo, selamat sore. Kalau ngomongin kenangan tentang acara PA di MT Haryono 2, tentu saya akan mengingat sekali waktu KKR ya, ada KKR, terus saya ngundang teman kos saya untuk ikut datang KKR tersebut. Itu kenangan yang gak terlupakan. Kemudian yang lainnya, ketika disuruh penyanyi di acara pernikahan salah satu jemaat MT Haryono 2, namanya anak kos ya, waktu itu dikasih uang 5.000 atau 10.000, seneng banget gitu. Loh kok dikasih uang toh? Iya nih, gak apa-apa nih buat yang ambil bagian semua untuk acara pemberkatan pernikahan. Terus kalau ngomong-ngomong soal teman-teman, tentu saya ingat ada Edwin, ada Stanley, Daniel, Aman, Kak Teli, Kak Lina, Oma Tani ya, waktu itu aku yang ku ingat namanya itu Oma Tani. Terus jemaatnya yang lain ya banyak sekali, cuman saya nggak inget nama. Tentunya Mbak Ani, Mas Nanang,
terus Ria, terus Kak Bambang, terus Pak Edi Kak Edi sama Kak Yani. Nah, itu aku ingat. Kenangannya banyak ya. Aku seneng banget kalau kebaktian di situ, rasanya tuh akrab satu sama lain. Pokoknya berkesan. Maju terus PA MT Haryono 2. Salam. Banyak sekali kesan yang saya dapatkan saat PA di MT2. Namun ada 3 hal yang saya ingat ya, dan saya rasakan pada saat zaman dulu. Saya merasakan bagaimana kekompakan, bagaimana keceriaan, dan juga kebangunan rohani ya pada saat saya ada di PA MT2 pada saat itu. Dan kalau kekompakan, saya melihat bahwa semua anggota MT2 itu mendukung acara PA, dari anak-anak sampai dengan opa, oma hadir di acara PA. Dan juga keceriaan, yes. Karena saat kumpul olahraga, program-program PA atau bakti sosial, musik, pelatihan dan lain sebagainya, saya merasakan keceriaan penuh canda tawa ya, dan juga sukacita kebersamaan dan kebangunan rohani ya. Waktu sebelum bergabung dengan MT2, saya kurang tertarik hal-hal yang rohani. Pernah saat tanya jawab tokoh-tokoh Alkitab dalam program PA, dari 10 pertanyaan saya hanya bisa jawab hanya 1. Ini buka kartu saudara ya. Saat bergabung saudara dengan MT2, saya mendapatkan tantangan bagaimana pertumbuhan kerohanian dalam hidup saya dari hal-hal yang ada dalam program-program PA itu ya, dan juga tentunya program-program dari jemaat MT2 pada saat itu. Dan saya merasakan bahwa Tuhan menunjukkan tempat yang tepat agar kerohanian saya dapat bertumbuh, dan juga mentor-mentor, pakar-pakar Alkitab di MT2 itu sangat bersemangat dalam pendalaman Alkitab, dalam pelatihan penginjilan, pernah kita dapatkan semua, dan tentunya ini dari program PA dan juga gereja ya. Dan hal itu tentunya itu semua sangat berkesan di hati saya, dan harapan saya saat ini adalah hal-hal yang indah yang kita dapatkan pada saat itu dulu ya, itu terus tertanam dan juga tertanam dalam hidup kita, dan kita semua terus bersemangat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau dari saya, kesan pada saat PA di MT Haryono 2 itu kesannya sangat indah, luar biasa. Saya merasakan kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan, dan saya yakin semua merasakan hal yang sama seperti saya ya. Dan melihat betapa para orang tua pada masa itu mendukung acara PA, selalu hadir di acara-acara PA. Jadi PA-nya tuh sangat menyenangkan ya, penuh dengan sukacita, dan acaranya tuh selalu dibuat dengan acara-acaranya tuh menarik sekali. Nah, kita sering banget berkunjung ke gereja-gereja lain ya, PA gabungan, dan selalu kita mempersiapkan dengan serius banget, dan semua terlibat di dalam kegiatan PA, pelayanan, dan luar biasa banget saking kompak ya, kebersamaan. Jadi kita tuh kangen, selalu pengen ketemu ya. Dalam 1 minggu itu bisa 4 kali pertemuan ya. Hari Sabat udah bertemu sampai dari pagi sampai tutup Sabat. Kadang dilanjutkan lagi keluar makan bersama ya, dengan anggota PA semua, juga dengan orang tua pada masa itu. Lalu hari Minggunya ketemu lagi ya, ada acara keluarga, ada olahraga bersama, dan itu bisa sampai sore. Lalu hari Rabunya datang lagi ke Rabu malam, dan juga hari Jumat Vesper. Luar biasa kita ketemu terus ya, soalnya memang orang-orangnya ngangenin gitu. Luar biasa, senang banget masa-masa itu.
dan saya merasakan tuntunan Tuhan dan Roh Kudus selalu menyertai gereja Chenli ya. Dan sampai sekarang terbukti banyak sekali anak mudanya. Saya senang sekali melihatnya. Dan saya berharap anak-anak muda di Chenli semakin semangat ya, tidak kalah semangat pada masa dengan PA masa-masa kita waktu itu ya. Terus semangat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Pengalaman saya waktu bergabung dengan PAMT Haryono 2 banyak ya. Cuman saya kan orangnya pemalu. Waktu itu saya hanya ikut-ikutan aja. Karena saya suka melayani, saya senang melayani. Waktu itu diajak ikut acara PA, saya ikut. Diajak Vesper, saya juga pernah ikut camping ya. Camping di gunung, di hutan ya. Nah, di acara itu, acaranya saya sangat suka, saya sangat menikmati acaranya karena acaranya bagus, menarik. Pokoknya seru. Saya sangat menikmati acara waktu di camping itu. Pokoknya seru banget. Seru banget. Masih banyak lagi, tapi maaf saya sudah lupa. Maklum, umur sudah tidak muda lagi. Tapi pokoknya seru banget. Saya senang bisa bergabung dengan PAMT Haryono 2. Saya senang pernah bersahabat dengan PAMT Haryono 2. MT Haryono 2 top, keren. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tadi dari generasi ketiga. Jadi kalau kita lihat, perhatikan, generasi pertama, generasi saya dengan Daud, itu perintis. Generasi kedua, Nanang, Teli, itu generasi perjuangan. Dan sekarang generasi mereka adalah generasi persatuan, mereka begitu kompak. Dan ini diestafetkan ke generasi keempat dan kelima yang sekarang akan dijalankan oleh generasi yang sekarang ini. Dan kita akan masuk kepada dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian dari Lucy. Setelah itu Saudara Edi Nurhan akan memberikan satu pandangan kepada kita mengenai firman Tuhan. Baik, kepada Lucy kami persilakan. Apakah ada gangguan teknis, yuk? Sepertinya kendala di koneksinya Kak Lucy, Om. Oh, oke. Iya. Kalau Sinyalnya low. apakah Lucy bisa ini kasih respon?
kita mohon 1 menit ya sejenak sebelum Edi masuk, karena setelah ini sebentar Ko masuk. Johan. Oh ya, ini KIS ya. Dia... Oke, enggak apa-apa, santai aja. Ya mungkin kita akan sedikit kasih masukan bahwa sekali lagi mohon maaf apabila ada nama-nama yang tidak hadir, yang hadir tapi tidak bisa tampil karena keterbatasan waktu kita ya. Mohon maaf. Nah, ini lagu pujiannya akan dipersembahkan oleh Lucy dan keluarga. Kami persilakan. Terima kasih kepada Lucy, Kis, anak-anak. Selamat melayani di Mount Hermon ya. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Edi Nurhan. Kami persilakan kepada Edi. Baik, selamat Sabat, selamat sore, selamat pagi untuk yang di Amerika. Luar biasa ya, Harlon. Jam berapa sekarang? Jam 3 ya. Ya, yang saya kasihi pemuda Advently, baik yang masa kini maupun yang masa lalu. Dan melihat kesaksian dari teman-teman PA zaman dulu, menyadari bahwa waktu berjalan dengan cepat sekali. Saya sendiri meninggalkan dan sama Yani meninggalkan MT Haryono 2 di tahun 2008. Joinnya mungkin sekitar tahun 1999 kayaknya. Ya sebelumnya, tapi waktu itu masih saya lihat ada banyak sekali tokoh-tokoh di sana. Masih itu ada
ada Stefanus, ada Pak Gunawan Cokro, Dokter Gigi, Sani. Jadi memang orang-orang pinter semua di sana. Tapi saya baru aktif setelah terjadi pemekaran dan MTHR 2 tiba-tiba menjadi sepi. Dan saya ingat waktu itu Pendeta Glory ajak saya untuk ikut aktif. Dan ya, kita menyadari waktu cepat sekali berlalu 12 tahun saya sudah meninggalkan Chenli. Dan selama 12 tahun ini saya melihat anak-anak di Chenli sudah dari tadi anak-anak sudah remaja ya. Tadi sudah yang nyanyi-nyanyi tadi, yang remaja sudah dewasa, yang dewasa ya tambah dewasa lah, nggak enak dibilang tua ya. Jadi sore ini saya mungkin tidak akan berkhotbah karena saya juga bingung mesti bawain bahan apa ya. Karena kita sudah terlalu banyak khotbah di YouTube yang bisa didengar. Raja Sulaiman mengatakan tidak ada yang baru di kolong langit. Jadi sulit mencari pelajaran atau firman Tuhan yang kita belum pernah dengar. Jadi saya mau cerita saja, mau mungkin sedikit sharing kehidupan saya. Mungkin dari cerita saya ada kesaksian yang bisa dijadikan pelajaran. Baik, apakah kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini bagaikan sebuah drama yang panjang? Dan masing-masing kita itu mempunyai satu peran. Kita adalah pemain-pemainnya di satu masa. Dan Tuhan adalah sutradaranya. Dan kita semua punya peran untuk kita jalankan di sana. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhanlah yang bukan hanya Yeremia yang dibentuk oleh Tuhan tentunya ya. Saya pikir masing-masing kita dibentuk oleh Tuhan dan Dia mengenal kita. Dan bahkan sebelum orang tua kita mengenal kita, Tuhan sudah mengenal kita. Dan Dia sudah menetapkan kita untuk sebuah peran. Kalau kita terima. Dan Tuhan memanggil Yeremia misalnya untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Tuhan memanggil Musa untuk menetapkan satu peran bagi dia untuk membawa satu bangsa yang besar keluar dari Mesir. Tuhan memanggil Yohanes Pembaptis, menetapkan perannya sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Jadi luar biasa mereka masing-masing menjalankan satu peran yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka. Bahkan kadang-kadang peran itu sangat unik ya. Misalnya Nabi Hosea dapat peran yang agak kurang enak ya. Dia harus menikah kembali dengan istrinya yang tidak setia. Hanya untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Ini satu peran yang sangat unik. Dan semua tokoh di Alkitab punya peran dan mereka semua tahu apa peran mereka dan mereka bersedia menjalankan peran mereka. Kecuali 1 dan 2 misalnya. Yunus ya. Baik, jadi Tuhan tidak saja memanggil mereka. Tuhan mempersiapkan mereka untuk peran mereka masing-masing. Tuhan mempersiapkan Musa 40 tahun di padang belantara karena dia tahu kelak dia harus membawa satu bangsa yang besar melewati padang belantara. Tuhan mempersiapkan Daud menjadi gembala melawan singa karena satu hari kelak dia harus melawan musuh-musuh bangsa Israel dan mendirikan satu kerajaan yang kokoh. Dan mereka semua terkenal oleh karena mereka menjalankan peran mereka dengan baik. Ya, adalah sedikit kadang-kadang ya seperti Daud ada berdosa, tapi mereka tidak menolak peran mereka. Mereka tidak menawar peran mereka untuk peran yang lebih kecil. Mereka tidak katakan ya udahlah saya jangan itulah, saya mungkin ada juga lah Musa juga menawar. Tapi pada ujungnya mereka menerima peran mereka. Saya ingin bertanya kepada pemuda-pemuda di Chenli. Apakah Anda semua percaya bahwa Tuhan punya satu peran bagi Anda di dalam hidup ini? Apakah saudara pernah mendengar Tuhan berbisik, memanggil Anda, seperti ketika dia memanggil Yesaya, atau ketika dia memanggil Abraham, atau ketika berkali-kali dia memanggil Samuel yang belum pernah mendengar suara Tuhan? Dan apakah Anda percaya bahwa Tuhan sedang merekrut Anda, mempersiapkan Anda di dalam satu peran dalam drama penyelamatan umat manusia yang berlangsung sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan akan sampai terus-menerus drama ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah sebuah film reality show yang terpanjang yang pernah ada
6.000 tahun lamanya dan masih terus berlangsung. Dan kita sudah entah berapa season, berapa episode. Dan yang menarik adalah kita ikut berperan di dalamnya. Kita sudah ada di ujung penghabisan sejarah atau film ini. Mungkin kita bukan pemain utama tentunya ya. Kita tidak seperti Musa yang dipanggil untuk membawa satu bangsa yang besar. Kita mungkin bukan Yohanes Pembaptis yang kerjanya mempersiapkan Yesus secara fisik. Walaupun kita secara rohani pun sebenarnya Yohanes Pembaptis yang membawa orang-orang datang kepada Yesus. Kita bukan Maria yang punya peran luar biasa, punya anak dan anaknya adalah juru selamat. Mungkin kita hanya punya peran pembantu saja, mungkin peran figuran saja, tapi tiap peran itu penting di dalam drama panjang itu, dan Tuhan mempersiapkan kita, dan Tuhan memanggil kita untuk satu peran, kalau kita terima peran itu. Baik, sementara Tuhan memanggil kita untuk peran dalam drama penyelamatan umat manusia, setan juga ingin kita untuk mendapatkan peran. Dia juga punya peran buat kita, yaitu peran untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Peran antagonis. Pertanyaannya adalah peran mana yang sedang kita jalankan? Jangan-jangan kita ini seperti agen atau double agent ya. Kita terima peran dari Tuhan, tapi kita juga terima peran dari setan. Sehingga itu yang Alkitab katakan, oleh karena kamulah nama Tuhan dihujat di antara bangsa-bangsa. Baik, pada usia senja seperti saya, Pak Johan, Pak Heri, Pak Hengki, ya, Pak Wibisono, dan semua, saya tidak mau sebut nama wanita, sensitif ya. Pada usia 57 tahun ini, kita sering flashback dan melihat bagaimana Tuhan memanggil dan menuntun dan menetapkan satu peran. Dan bagaimana kita sering kali, seperti Yunus, mencoba untuk lari dari peran kita. Kita mencari peran yang nyaman. Kita tidak mau peran yang beresiko. Seringkali peran yang harusnya kita jalankan, kita dorong-dorong, kasih kepada orang lain. Mungkin karena kita merasa, udahlah ini jangan saya lah. Dan bahkan kadang-kadang kita mengatur peran orang lain. Ya, seperti Yudas ingin mengatur perannya Yesus. Jangan jadi juru selamat, jadi raja saja, supaya saya bisa jadi menteri keuangan. Baik, saya flashback waktu saya tahun 79 tamat SMP. Dan saya setelah tamat SMP kemudian sama seperti saya ingin menerapkan satu peran dalam hidup saya. Dan ini bukan peran yang unik karena semua orang remaja di Tanjung Pinang itu kalau ada 10 orang ditanya mau jadi apa, 9 akan menjawab ingin menjadi orang kaya. Mungkin hanya 1 yang jawab mau jadi dokter. Itu juga jadi dokter yang kaya. Dan jadi memang ukuran uang adalah materi, adalah ukuran kesuksesan. Jadi dari SD, SMP saya Katolik, dan saya nggak pernah diajar baca Alkitab selain Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan sangat luar biasa. Jadi saya pikir saya harus punya cita-cita ingin menjadi orang kaya. Namun Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan katakan kamu boleh punya rencana, tapi aku punya rencana yang berbeda untuk hidupmu. Nah, untuk mewujudkan rencana saya, maka saya harus pergi ke Jakarta, ibu kota, karena itu adalah kota metropolitan, di mana kita bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Jadi berpisahlah saya dengan teman-teman saya, sebagian dari mereka melanjutkan sekolah di Tanjung Pinang SMA, sebagian langsung jaga toko, bantu orang tua. Saya kasihan sama mereka, karena saya merasa mereka tidak seberuntung saya bisa sekolah di ibu kota. Namun 1 bulan sebelum saya, kalau saya seandainya saya tidak datang ke Jakarta, mungkin saya tidak kenal akan Advent itu agama apa. Lalu Tuhan izinkan saya datang ke kota Jakarta. Namun belum 1 bulan saya di Jakarta, papa saya menyusul dan mengatakan keluarga sudah mengadakan rapat dan kemudian memutuskan bahwa ternyata kamu ke Jakarta itu bukan satu ide yang baik karena keuangan tidak memungkinkan. Pada saat itu papa saya bangkrut dan merasa bahwa di Tanjung Pinang itu cuma di Jakarta ini saya hanya akan menyusahkan orang lain. Nah, seketika itu saya merasa bahwa rencana hidup saya menjadi gagal seketika. Cita-cita saya menjadi orang kaya, konglomerat,
kandas saat itu juga. Dan itu membuat saya sangat sedih ya. Belum lagi malunya kalau saya harus pulang ke Tanjung Pinang dan ketemu sama teman-teman yang tadinya saya kasihani karena tidak bisa sekolah di Jakarta. Dan ingat itu, kemudian saya ingat waktu itu saya menangis karena papa saya meminta saya untuk pulang. Tapi setelah anak yang penurut kepada orang tua, akhirnya saya memutuskan oke lah saya pulang. Lalu kemudian kakak saya, sebetulnya saya punya kakak satu di Jakarta, Peter namanya. Lalu dia belikan saya tiket pesawat, dan kemudian besoknya saya diantar ke, waktu itu saya tinggal di Kebun Kosong di Kemayoran, dan airport itu dekat sekali, waktu itu masih di Kemayoran. Jadi besoknya pergilah kami ke airport dan menunggu pesawat, saya nggak salah pesawat Merpati, waktu itu masih pakai baling-baling bambu, maksudnya baling-baling ya. Dan menunggu pesawat untuk mengantar saya pulang ke Tanjung Pinang, kampung halaman saya. Sambil saya merenung di airport betapa sialnya hidup saya. Tetapi Tuhan katakan, itu rencana Bapakmu, bukan rencana saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pesawatnya tidak jadi terbang, delay. Lalu pulanglah kami ke rumah, besok datang lagi, pesawat delay lagi. Yang kedua kali delay, kakak saya sobek itu tiket pesawat, dia katakan ini mungkin sebuah tanda kamu harus di Jakarta. Lalu papa saya katakan, kakak saya katakan kepada papa saya, sudahlah Edi, saya yang tanggung jawab, saya yang biayain katanya. Rupanya hanya janji saya. Lalu saya merasa bahwa memang Tuhan punya rencana saya untuk berada di kota Jakarta. Kalau saja pesawat itu terbang, baik pada hari itu atau besoknya, mungkin saya sudah menjadi toke di salah satu toko kelontong di Tanjung Pinang. Mungkin saya tidak lagi berada di tempat ini membagikan renungan kepada saudara. Terus kalian, Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dia punya satu peran untuk saya, dia punya peran untuk saudara, dia punya peran untuk kita masing-masing. Kemudian setelah tidak jadi pulang, maka sekarang hal yang kedua yang harus saya lakukan adalah mencari sekolah. Mungkin waktu itu saya tidak tahu sekolah mana yang saya harus sekolah, lalu kemudian kakak saya mencarikan saya sekolah. Yang saya tidak tahu adalah bahwa kakak saya tidak ingin saya pulang karena dia punya satu agenda yang khusus. Yang saya tidak tahu adalah dia ingin supaya saya tinggal di Jakarta, supaya dia bisa menarik saya, dia juga ingin menarik jiwa. Nah, kakak saya ini beragama Buddha Gohonson atau agama Buddha Jepang, yang dia sekarang jabatan dia adalah ketua uni, jadi adalah pemimpin se-Indonesia. Dan di saat itu dia ingin menarik saya untuk ikut menjadi agama Buddha Nichiren Shoshu. Kalau saja waktu itu saya ikut dia, mungkin saya sekarang sudah jadi ketua conference di sana. Sayang sekali, saya sering diajak ke sana, saya belajar, saya masih ingat pelajarannya bahwa ini pohon ini punya jiwa dan sebagainya. Dia punya rencana supaya saya bergabung dengan dia, tetapi gagal karena itu bukan rencana Tuhan, itu bukan peran Tuhan untuk saya. Kemudian mulai cari sekolah. Koko saya yang membantu saya cari sekolah SMA. Dia daftarkan saya di sebuah sekolah di Senen. Dan waktu itu saya tinggal di Kemayoran, jadi gampang naik bus mikrolet ke sekolah. Jadi waktu hari pertama saya sampai di sekolah itu, di plang itu tertulis nama sekolahnya adalah Perguruan Advent Jakarta di Kramat Pulo. Ada begitu banyak sekolah di Jakarta dan kakak saya yang beragama Buddha yang ingin menarik saya untuk masuk kepada agama Buddha mendaftarkan saya di sekolah Advent. Dia punya rencana supaya saya bergabung dengan agamanya, tetapi itu bukan rencana Tuhan. Tuhan gagalkan dengan menggunakan kakak saya untuk memilih sekolah Advent di Kramat Pulo. Saya pikir Tuhan punya sense of humor yang luar biasa. Kemudian waktu saya melihat sekolah Advent, pertama kali saya sangat kecewa. Ini bukan sekolah yang saya bayangkan saya akan sekolah di Jakarta, di sekolah seperti itu. Sekolah saya di Tanjung Pinang jauh lebih bagus daripada sekolah Advent di Kramat Pulo, karena sekolah saya waktu itu adalah sekolah Katolik dan sekolah yang cukup megah. Dan anehnya lagi itu sekolah Sabtu nggak sekolah. Di zaman saya sekolah SMA di tahun 1979 itu semua sekolah Sabtu sekolah. Dan Kramat Pulo tidak sekolah, hebat sekali. Dan setelah tidak sekolah, lalu kemudian saya hari Sabtu disuruh datang pakai pakaian bebas,
lalu kemudian masuk gereja, lalu kemudian boleh pulang. Jadi Sabtu dikatakan chapel. Nah, untuk menawar kekecewaan saya ajak seorang teman baru, dia orang Advent. Lalu saya bilang, yuk, aduh, nggak sekolah kita ke Gramedia aja, baca buku yuk. Wah, dia bilang nggak boleh. Hari Sabtu nggak boleh ke Gramedia. Ya udah kita pergi nonton, nggak boleh nonton. Udah kita ke supermarket belanja, nggak boleh belanja. Apapun nggak boleh. Jadi inilah pertama kalinya saya mendengar kata sabat diucapkan. Jadi terus dia berondong, tidak boleh minum kopi, tidak boleh makan babi, tidak boleh pakai perhiasan. Saya seperti orang sedang ditembak dengan senapan otomatis dengan rentetan peluru. Nah, saya tahu ini sekolah sudah tidak bagus, agamanya, ajarannya sesat lagi. Jadi saya membuat keputusan untuk pindah dari sekolah itu tahun depan, karena sekolah lain sudah tutup. Dan Tuhan katakan, itu rencanamu, tetapi saya punya rencana yang berbeda untukmu. Dan tahun depan, 1980, saya dibaptiskan di gereja Advent Keramat Pulo. Dan saya menerima Yesus. Saya mengenal Kristus di sekolah, di Keramat Pulo Perguruan Advent Jakarta. Dan saya jatuh cinta kepadanya sampai hari ini. Dan saya tidak pernah menyesal sekolah di sana. Saya berterima kasih kepada almarhum Bapak M.A. Siboya. Dialah yang mengajar saya. Dialah yang memberikan pelajaran Alkitab. Dan waktu itu saya pengetahuan Alkitab boleh dibilang hampir nol ya. Dan pertanyaan saya masih simpel seperti, lah kalau Adam dan Hawa manusia pertama, terus anak-anaknya kawin sama siapa dan sebagainya. Dan dia jawab dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kesabaran. Dan satu kata yang dia ucapkan membuat saya kemudian memilih untuk dibaptiskan. Nah, dia katakan, Edi nggak usah takut. Kalau ada agama yang lebih baik dari agama Advent, kasih tahu Bapak, kita pindah sama-sama. Waduh, saya pikir boleh juga lah ya, saya dibaptis. Kalau saya ketemu yang lebih baik, nanti saya akan pindah. Dan selama 40 tahun saya sudah dibaptis, saya belum pernah menemukan satu gereja yang lebih benar dari gereja Advent. Dan saya berterima kasih pertama kepada gereja Advent Keramat Pulo, kedua kepada almarhum Bapak Siboya, dan yang ketiga adalah kepada kakak saya yang beragama Buddha, yang membawa saya ke sekolah Advent. Saya sering tanya kepada dia, saya bilang, apa yang membuat kamu mendapat ide untuk mendaftarkan saya ke sekolah Advent di Keramat Pulo? Lalu dia katakan, jawaban dia adalah, saya tidak tahu, tetapi itulah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Dan yang dia tidak tahu adalah bahwa Tuhan menggunakan dia untuk satu peran di dalam hidup saya. Dan Tuhan memanggil saya pertama kali seperti Kisah 1 ayat 8 dikatakan, mulai dengan Yerusalem. Jadi di saat itu saya mulai merasa bahwa saya harus membawakan perkabaran ini kepada saudara-saudara saya. Saudara saya dari om saya, tulang saya kata orang Batak, punya kebetulan tulang saya semua saudaranya sudah pindah, anaknya sudah pindah ke Jakarta, dan saya mulai coba untuk datang kepada mereka, lalu saya tawarkan mau nggak belajar Alkitab, lalu mereka tanpa saya sadari, tanpa saya duga, mereka katakan boleh. Jadi saya mulai cari pendeta siapa yang kira-kira, karena waktu itu saya masih SMA kelas 2, kelas 3 ya, masih pengetahuan Alkitab juga pas-pasan. Saya cari pendeta, waduh pendeta susah juga, waktu itu nggak banyak mau datang ke Pluit. Akhirnya saya pakai bahan pendeta misa, lalu saya ajar mereka pendalaman Alkitab. Bertahun-tahun, dan satu persatu akhirnya mereka dibaptiskan di dalam kebenaran. Kalau sudah tahu Asrin Arifin yang sekarang adalah di gereja Makarius, lalu kemudian adiknya yang perempuan sekarang ada di Bali, juga buka gereja CMC di sana, lalu ada adiknya lagi Elina ada di Surabaya dengan juga buka gereja CMC di sana. Saya merasa bahwa Tuhan sangat luar biasa. Saya sangat sungguh-sungguh mengajar mereka. Setiap hari Minggu bawa Alkitab, datang anak SMA kelas 3, sudah bayangkan. Datang. Begitu sampai di sana kadang-kadang mereka bilang, oh tantenya bukain pintu. Aduh Pak Pendeta datang katanya. Saya malu bukan main. Kadang-kadang bekerja buat Tuhan dibutuhkan untuk menahan rasa malu. Sampai di dalam dia bilang, oh mereka lagi pergi berenang. Mereka mungkin lupa kali. Jadi saya menunggu sampai mereka pulang berenang. Tetapi saya merasa tidak sia-sia, satu persatu mereka mulai dibaptiskan. Waktu Elina ini adalah adiknya Asrin, anak om saya. Dia tamat SMA. Dia sudah percaya, sudah mulai percaya. Lalu saya pikir tamat SMA kalau saya
biarkan dia kuliah di tempat di sekolah swasta, pasti masuk hari Sabat susah nanti mau dibaptisnya. Jadi saya daftar bawa dia ke UNAI, saya bilang, tahu nggak ada sekolah yang sangat luar biasa di atas gunung. Ah masa, dia bilang, saya bilang iya benar, pergilah kita ke sana, dan dia lihat dia suka. Saya ambil formulir, lalu kemudian saya udah isiin dia, pokoknya all out supaya dia bisa sekolah di UNAI. Dia sudah mau, dan tiba-tiba dia telepon saya, dia katakan, nggak jadi deh. Kenapa? Saya mau ke Singapura aja, soalnya saudara saya, teman saya ngajak untuk sekolah di sana. Saya kecewa sekali. Sekolah di Singapura itu ada sekolah kota yang sangat materialistis ya. Mana bisa dia masuk Advent. Jadi saya merasa sangat menyesal kenapa Tuhan gagalkan rencana saya masukin dia ke UNAI. Dan akhirnya pindahlah dia ke Singapura, dan saya baru tahu ternyata dia pindah sekolah di Singapura dan sekolah di SAUC, sekolah Advent di sana. Saya bilang, Tuhan tahu yang terbaik. Dia bahkan punya jalan yang lebih baik. Barangkali kalau di UNAI, dia belum tentu dibaptis. Tetapi di Singapura, mungkin dia lebih gampang untuk menerima Kristus. Dan kemudian, semua keluarga saya yang ada di Jakarta sudah menjadi Advent. Saya sempat ribut dengan istri kakak saya. Jangan dong semuanya diajak ke Advent, tinggalkan sebagian untuk agama Buddha. Jadi terjadi persaingan agama di keluarga saya di Jakarta. Dan panggilan yang kedua adalah saat Tuhan memanggil saya ketika saya terlalu nyaman di Chenli, ya di MT2 saat itu. Saya sudah sangat nyaman sekali di sana bersahabat, ada Johan, ketawa-ketawa. Dan saat itu saya masih ingat saya diminta untuk memberikan pelajaran Alkitab bersama pendeta, waktu itu pendeta siapa ya? Lupa saya. Pendeta sekarang kesehatan conference. Chandra Paulus. Pendeta Chandra Paulus. Waktu itu kami sama-sama pergi memberikan pelajaran Alkitab kepada Henry Lukito di kantor dia. Setelah, waktu itu pertama kali saya mempersiapkan pelajaran Alkitab, dibantu oleh pendeta. Lalu setelah lama, kemudian satu kali Henry Lukito bilang, mau nggak bicara di gereja saya. Waktu itu adalah, saya lupa nama pendetanya siapa ya. Ada satu pendeta lah di Alina, mungkin tahu. Di Bekasi. Jadi kalau saya datang khotbah, dan dia suka dengan khotbah-khotbah kita orang Advent kan, yang lebih dalam lah dibanding dengan khotbah-khotbah mereka. Dia pendeta yang sangat jujur. Dia bilang khotbah kalian lebih dalam. Kalau khotbah saya, Pendeta Kosasi. Iya, pendeta Kosasi. Jadi dia suka sekali dengan khotbah-khotbah kita. Jadi saya sering dapat jadwal. Tapi saya takut menyatakan kebenaran. Jadi khotbahnya masih belum menyentuh doktrin lah ya, masih tak malu-malu. Satu kali saya pikir, saya mesti bicara kebenaran. Kalau begini terus bahan khotbah udah mau habis dan belum menyentuh kebenaran. Akhirnya saya pikir, udahlah saya bicara saja mengenai makanan haram dan halal. Nah, pendeta Kosasi ini suka sekali makan babi panggang. Dia katanya bisa makan babi panggang 1,5 kilo dari Bandung naik bus, itu dimakanin sampai Jakarta habis katanya. Mamanya itu senang sekali, istrinya itu suka sekali makan seafood. Jadi saya bicara mengenai haram halal. Saya berdiri depan, pendetanya duduk di belakang. Lalu waktu saya bicara, saya udah pikir, udah ini mungkin khotbah saya yang terakhir di sana. Jadi saya khotbahkanlah mengenai makanan babi, kuah babi, orang yang makan bersama dengan orang yang makan kuah babi itu dibakar dan sebagainya. Udah saya pikir tanggung lah. Terus saya juga pasti udah nggak dikasih khotbah lagi. Sekalian aja, jangan sampai nanti tidak lengkap. Jadi saya bicara semuanya. Setelah selesai, amin, saya tahu ini mungkin terakhir kali akan terjadi konfrontasi, tapi saya bilang Tuhan saya sudah siap. Jadi pendeta itu kemudian maju dari belakang, dia datang ke saya, lalu kemudian dia lihat saya dan kemudian dia salam tangan saya. Dia katakan, Pak Edi, mulai hari ini saya, istri saya, dan anak-anak saya, kami tidak akan menyentuh makanan yang diharamkan oleh Alkitab. Dan saya sampai merinding ya, dan dikatakan dia cerita sama depannya ada tukang seafood yang datang kepada istrinya kan. Istrinya bilang, sorry, kita udah nggak makan lagi, itu sudah haram buat kita. Jadi dia usir tukang jualnya. So sekalian, itu membuat saya merasa bahwa ada banyak orang yang sebetulnya belum pernah mendengar perkabaran, yang barangkali kita sudah dalam mimpi aja kita sudah mimpi babi itu haram. Tapi masih banyak orang yang belum mendengar.
Saya pikir perkabaran ini harus dikabarkan. Dan saya tidak bisa mengabarkan itu di MT Haryono 2 oleh karena gereja kita tidak didesain untuk tamu. Saya harus jujur mengatakan seperti itu. Saya banyak sekali bawa tamu ke Keramat Pulo zaman itu, setengah jalan minta pulang. Karena memang kita punya desain acara itu adalah didesain untuk anggota. Sehingga saya pikir kita harus desain satu. Dulu kita masih belum ngerti yang namanya center of influence. Saya menggunakan istilah bengkel dan showroom. Jadi oke lah di gereja itu adalah bengkel, mau berantem nggak apa-apa, sekolah sahabat mau sampai teriak-teriak, oke, pemilihan mau sampai rebut mic, oke silakan ya. Tapi di showroom itu harus dikirim orang-orang yang penuh perhatian, yang manis, yang cantik dalam arti cantik rohani ya, dia suka melayani dan kita akan memperlihatkan kehidupan orang Advent yang sebenarnya di sana. Maka akhirnya kita pikir kita harus lakukan itu. Jadi waktu itu saya sama Arlen cari tempat, dapatlah tempat di Cideng. 90 juta, nggak punya duit. Saya bilang, udah Arlen jadiin aja. Kalau Tuhan punya rencana, nggak mungkin Tuhan nggak kasih kita uang. Jadi kita udah jadiin. Dan 1 minggu kemudian saya dipanggil oleh satu orang, wah dia keluh kesah, dia bilang mungkin dia agak nggak cocok sama gereja dia, saya nggak tahu. Dia bilang, saya kayaknya harus buka gereja baru. Saya bilang, udah ada gerejanya, udah kamu tinggal kasih duit aja. Dia tanya berapa duit, saya bilang 90 juta. Terus dia tulis cek. Dan di titik itulah saya tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan, ini bukan rencana saya. Dan kemudian Cideng sudah berhasil diorganisir dan banyak sekali tamu yang datang. Mungkin sekarang Nanang yang bertugas di sana dengan Tommy. Kita pernah menjadi orang-orang yang melayani, bahkan dokter datang ke tempat kita untuk detox di tempat kita. Jadi begitu banyak tamu yang datang, bahkan ada orang yang Islam yang datang. Dan kemudian kita buka yang kedua di Pluit. Dan kemudian akhirnya banyak yang mendapatkan dorongan untuk membuka seperti Ipon, membuka di Serpong, lalu mulai di Surabaya, lalu mulai di Bali, di Bandung, di Jambi, di Manado, di Makassar. Satu-satu mulai mereka membangun yang sifatnya seperti itu. So sekalian saya hanya mau cerita sedikit saja. Saya merasa bahwa saya bukan orang yang luar biasa. Saya orang yang biasa saja. Hanya saya menerima tantangan dari Tuhan. Pada saat dia memberikan satu peran, saya terima. Saya katakan, Tuhan, saya nggak pintar bicara, saya bukan pengkhotbah, saya bukan orang yang jago mendalami Alkitab. Saya orang biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan buat saya supaya mampukan saya untuk melakukan peran saya. Seperti Tuhan memampukan Yohanes Pembaptis, Tuhan memampukan Musa yang tidak bisa bicara. Dan kalau Tuhan memberikan peran kepada saya terima, dan Tuhan mampukan saya. So sekalian, Johan meminta saya untuk memberikan satu tantangan kepada saudara. Dan saya memberikan tantangan kepada saudara. Apakah saudara sudah tahu peran saudara di dalam hidup saudara untuk Tuhan? Apakah saudara sudah mendengar suara Tuhan untuk memanggil saudara untuk satu pekerjaan yang dia desain untuk saudara lakukan? Sebelum terlambat, saudara sudah ada di ranjang, di hari-hari terakhir, dan saudara baru menyadari bahwa semua peran yang saya lakukan adalah peran dari rencana saya atau peran rencana setan. Dan saya tidak pernah peduli dengan peran yang Tuhan tawarkan kepada saya. Tuhan memberkati, mari kita renungkan di dalam hati kita. Thank you, Edi. Firman yang begitu bagus. Apakah kita masih ada waktu 2-3 menit untuk 1-2 pertanyaan kalau mau interaktif sebelum kita akan tutup sahabat? 5 menit lah ya, 5 menit. Tapi ada pengumuman sebelum kita nanti setelah renungan tutup sahabat, kami mohon kesabarannya untuk kita tetap stay, kita akan ambil foto ya. Karena ini kenang-kenangan kita dan sulit kita kumpulkan massa begitu banyak. Baik, kita akan serahkan kalau ada yang ingin bertanya langsung saja. 2 orang boleh sebelum kita akan closing dengan renungan. Dan ada lagu pujian juga satu lagi. Ada yang bertanya? Karena Edi adalah dari generasi kedua, memasuki generasi ketiga ya, dan sekarang ada di Wanglin untuk melayani. Ada di tengah-tengah ya. Ya, kamu di tengah-tengah, Ed. Jadi kamu tuh sebetulnya PA Keramat Pulo, masuk ke kita dalam perbatasan waktu, kemudian kamu menikah, tapi kamu antara Nanang dan tadi yang grupnya Bambang. Jadi kamu tidak sekeras Nanang, tapi kamu juga tidak selembut Bambang. Jadi kamu di tengah-tengah. Karena Nanang tadi kan aliran keras tuh. Nah, kamu agak soft,
Bambang juga agak keras, tapi ada teman-teman yang soft. Jadi kamu beruntung lah, kamu ada di ladang yang benar. Oke, ada yang bertanya? Kita 2-3 orang kami persilakan. 1-2 orang lah ya, A3 menit. Bertanya kepada Edi, maksudnya interaktif kepada Edi ya, kalau ingin bertanya. Kalau tidak ada akan kita close. Saya kasih hitungan 30 detik. Mungkin begini Ed, bukan ada yang mau tanya, tapi mungkin kamu sudah terlalu jelas, jadi apa yang mau ditanya gitu loh. Makanya kalau lagi khotbah jangan terlalu jelas. Kalau kamu terlalu jelas semua tidak ada yang mau nanya. Ya, oke, siapa yang mau bertanya? Ada? Siapa? Ya. Sebut nama Pak. Ya, saya Harlon Nebaho. Kamu tuh kakak Maruli Girsang. Ada cakap ubah. Oke, kamu bertanya Harlon. Monggo, silakan. Saya tidak nyangka Pak Edi ini rupanya sedikit di atas saya bergabung dengan MT Haryono 2. Saya masuk persis mendekati akhir 1999. 1 minggu sebelum tahun baru. Ternyata Pak Edi bergabung 1999 juga ya? Saya gini, saya mulai aktif sebelumnya itu adalah masa saya tidak aktif. Jadi saya ke MT2 itu cuman karena istri aja, calon istri lah, istri. Saya menikah tahun 96 dan sejak itu ada di MT Haryono 2, tapi hanya sebagai pendengar, datang ke gereja juga telat. Itu biasanya mau khotbah itu baru datang. Waktu itu masa memang lagi rendah-rendahnya ya, kerohanian lagi rendah-rendahnya lah. Karena saya lihat di MT2 itu waktu itu aktivisnya luar biasa tuh. Saya ingat waktu itu ada siapa, Daniel Yap ya, ada Ling Ling, ada Peter. Wah itu gereja udah nggak. Cuman saya itu cuman kedapatan apa namanya jabatan itu karena semua pada pergi aja. Gereja kosong, nggak ada orang lagi, baru ditawarin untuk aktif. Jadi sebetulnya 95 lah, 96 udah kadang-kadang udah bergabung. Ini luar biasa nih, saudara Edi Nurhan ini. Harus sering-sering diajak. Kebetulan di gereja saya juga sudah kita pakai dia di gereja Loma Linda. Terima kasih kesaksiannya Pak. Ya jadi Harlon, karena kamu waktu itu Edi mau masuk ada kamu terlalu aktif, jadi ya dia agak maju mundur, ya toh, makanya kita lebih baik deportasi kamu ke Amerika saja lah, ya lebih aman itu, supaya Edi bisa aktif. Itu kan tadi kejadiannya begitu, Edi dalam satu kejadian tiba-tiba ada begini, makanya dia bilang dia digunakan. Nah itulah gunanya Edi. Memang Edi adalah orang yang suka bepergian, dia tidak betah di satu koloni, tapi betul juga kalau Edi tidak pergi, persaingan di Cendi juga makin ketat. Ya lebih baik dia pergilah, dia terlalu kreatif, kita juga kerepotan. Baik, ada lagi yang bertanya? Nanti Harlon anaknya akan di lagu tutup, Harlon ya, jangan berpisah dulu. Ada di lagu penutup. Adakah yang ingin bertanya satu lagi sebelum renungan oleh saudara Yong Jun Kwong? Siapa yang masuk? Halo. Ya, sebut nama. Halo Om. Ya, Jessica Om. Oh, Jessica Takaria. Aku mau ya. Oke, lanjut. Ini ya, yang tadi waktu kita meeting Jessica ingin Thank bertanya. you Om, kesaksiannya. Aku jelas ya suaranya ya. Aduh, putus. Jelas, sangat jelas. Om, aku mau tanya sama Om Edi. Bagaimana Om caranya tuh kita tahu bahwa kita ini kan sebenarnya punya satu visi dan misi yang sama ya di ladang Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita tahu bahwa itu panggilan Tuhan dan kita itu sudah siap dan kita itu disignal untuk go kayak gitu. Kan kayak Om tadi bilang kan Om itu ada di saat dimana zona nyaman, comfort zone gitu. Kan susah banget ya Om untuk keluar dari comfort zone. Tapi gimana caranya kita tahu itu tuh signal Tuhan gitu untuk mengatakan bahwa kita go gitu. Gitu. Iya, saya percaya bahwa Tuhan itu sebetulnya dia memanggil kita, dia memberikan banyak signal kepada kita. Hanya kita sensitif nggak untuk menerima signal itu. Jadi seperti yang saya tadi katakan, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita terima itu sebagai kebetulan aja lah, enggak lah, janganlah. Tapi saya merasa bahwa kita harus peka mendengar seperti siapa namanya ya.
Samuel ya. Samuel waktu dipanggil Tuhan dia nggak tahu itu suara Tuhan kan. Berapa kali dia dipanggil kan. Akhirnya baru dikasih tahu itu suara Tuhan. Jadi saya seperti memberitahukan kepada Anda, kalau ada panggilan seperti itu suara Tuhan. Jadi dalam cerita saya tadi ceritakan beberapa kali ya. Kadang-kadang hal-hal yang simple, tapi kayak contohnya tadi saya ceritakan waktu saya lihat pendeta itu menerima. Saya merasa bahwa ini adalah suatu panggilan, kita harus ceritakan itu kepada orang lain. Dan pada saat kita mengambil tekad seperti itu, Tuhan akan buka banyak sekali jalan. Bayangkan dulu saya nggak bisa kesehatan. Kita siaran radio kesehatan, ya kesehatan hanya begitu-begitu saja. Satu kali saya nggak bisa siaran. Lalu kita pikir mesti cari siapa ya? Kita pikir, waduh ini satu kemalangan nih, saya berhalangan. Akhirnya kita pikir, Pitlin aja, dia kayaknya pernah sakit sakit kanker terus sembuh. Nah itu saya percaya bahwa Tuhan yang membuka jalan kepada kita untuk manggil dia. Lalu dia dipanggil, dia siaran radio, dan kemudian dia cocok. Dia bilang, saya suka. Ya gabung sama kita aja. Boleh katanya. Dan kemudian dia menjadi ujung tombak. Jadi kita hanya perlu mengambil satu langkah. Tuhan, inikah panggilanmu? Kita coba. Kayak tadi saya berikan contoh. Nekat saja. Waktu saya ambil itu ruko yang 90 juta, saya sebenarnya bertanya sama Tuhan loh. Tuhan, kalau memang itu panggilan kamu, sediakan uangnya. Kalau tidak, ya sudah. Berarti ini bukan panggilan Tuhan. Kadang-kadang kita mesti ada maju satu langkah dan lihat keadaan. Maju lagi satu langkah dan lihat keadaan. Dan benar Tuhan sediakan uangnya. Jadi saya waktu kita buka di Pluit, itu kita nggak mikir uang lagi. Kita percaya Tuhan akan sediakan uangnya. Yang kita pusingkan adalah siapa yang mau bergabung. Bapak kita kaya, dia bisa sediakan uang. Tetapi untuk menyediakan orang, itu kita mesti cari-cari lah ya. Tidak banyak orang yang mau keluar dari comfort zone. Jadi saya ingat waktu saya pertama pulang, anak pertama bergabung di Cideng, anak saya marah-marah. Karena biasa di MT begitu enak. Sekarang tiba-tiba dia di gereja yang hanya 15 orang, tidak punya teman, dan sebagainya. Akhirnya dia mulai nyaman di Cideng ya, sudah banyak teman ya. Mulai nyaman, gereja udah ramai, tiba-tiba kita pindah ke Pluit, kosong lagi. Dan bukan tidak ada tantangan bekerja buat Tuhan, tapi kalau kita teruskan ada kebahagiaan yang luar biasa. Kita baru saja baptisan 3 orang, tadi makanya saya agak telat ikut, dan 2 dari Batam, 1 dari Solo. Mereka hanya karena ikut kelas pendalaman Alkitab, dan memutuskan ikut Tuhan, terbang dari Batam ke sini, tadi kesaksiannya luar biasa. Dia bilang, saya dulu dari Kristen cuma tahu 10 hukum begitu-begitu saja, baru di sini saya belajar 10 hukum itu ternyata penting sekali dan harus diikuti. Dan itu kesaksian-kesaksian itulah yang membuat saya merasa bahwa Ellen White mengatakan, there is no greater blessing than leading soul to Jesus. Tidak ada berkat yang lebih besar dari membawa jiwa kepada Yesus. Mudah-mudahan itu menjawab. Oke. Thank you, Om. Ya, Jessica jelas. Memang Jessica waktu dengan Erik kita meeting yang pertama, Jessica ya. Ada pertanyaan dari Jessica. Terima kasih. Waktu 3 minggu yang lalu deh kita ada pertemuan dan Jessica menanyakan hal ini dan telah terjawab. Terima kasih Edi. Selamat melayani Wanglin dan kita akan memasuki renungan tutup sabat. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Ini dari generasi ke-1 dan 2. Kalau tadi ketiga kan rata-rata anak-anaknya. Nah sekarang ibu-ibunya ya, 1 dan 2. Kami persilakan host.
Terima kasih Ibu-Ibu, anggota PA 25-30 tahun yang lalu. Selamat melayani jemaat masing-masing. Kita Ini masuk ke bukannya- renungan tutup sahabat bukannya grup. oleh Saudara Leong Jun Kwok. Baik, terima kasih atas semua acara yang sudah disampaikan, dan terakhir lagu pujian dari ibu-ibu generasi pertama dan kedua PA MT Haryono dan Chen Li. Tentunya kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita. Sorry, di latar belakang ada suara pemanggilan untuk berdoa ya. Itulah saudara-saudara kandung kita ya, mengajak kita untuk berdoa. Artinya memang sudah waktunya untuk sabar. Topik yang ingin saya bawakan adalah, tentunya ini topik yang paling kita tunggu-tunggu loh. Kapan Yesus akan datang yang kedua kali? Ayatnya saya ambil dari Matius 24 ayat 36 sampai 39. Saya bacakan. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau kita perhatikan keadaan kita saat ini, sudah semakin jelas, sepertinya kedatangan Yesus yang kedua kali ini sudah semakin dekat, sudah semakin dekat. Cuman kenapa alasannya Yesus tidak memberitahukan kapan pastinya ia akan datang? Kalau diberitahukan waktu dan jamnya, ya, sesuatu akan terjadi biasanya, ya. Seperti contoh bagi kita yang bekerja di bagian keuangan atau accounting, terutama yang di perusahaan asing, itu akan ada regular ya, secara setahun sekali audit, internal audit atau bahkan dari external audit. Jadi jauh-jauh hari diberitahukan oleh pimpinan kita. Tanggal 9 sampai tanggal 13 bulan sekian akan ada internal audit kita dari Malaysia atau dari mana datang. Mohon dipersiapkan sebagai dokumen pendukung bukti-bukti catatan kita sesuai dengan standar yang berlaku. Ya. Tentunya kita sibuk semua mempersiapkan segala macam yang diperlukan. Dan pada saat auditor datang, diberikan apa yang mereka minta, hasilnya baik, kadang-kadang ada 1-2 yang kurang, nanti dijadikan sebagai input untuk selanjutnya. Demikianlah sesuatu yang sudah kita ketahui kapan waktunya. Tetapi kedatangan Yesus tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya. Seperti zaman Nuh kejadiannya. Saat pertama kali Nabi Nuh menginjilkan rencana ya, tentang bagaimana ia membangun atau membuat bahtera, orang-orang banyak yang tertarik sebenarnya, banyak yang membantu. Tetapi seiring dengan waktunya berjalan, hampir selama 120 tahun, makin lama makin banyak orang yang tidak yakin, yang tidak percaya. Apa benar Tuhan akan datang? Mereka hidup seperti sedia kala, kawin-mawin, kejahatan meningkat, bahkan penyakit-penyakit pun mungkin ya ada saat itu. Jadi mereka tidak sadar pada saat waktunya Tuhan sudah tentukan, air bah turun dari atas dan dari bawah. Binasalah mereka semua, hanya kita tahu tinggal 8 orang yang selamat. Selanjutnya ayat Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi,
bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusut ke langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Jadi inilah saat-saat yang sebenarnya kita tunggu-tunggu, ya. Kedatangan Yesus yang kedua kali, yang menjadi harapan bagi kita semua untuk mendapatkan hidup yang kekal. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi, ada sebuah cerita, kisah nyata ini mungkin, ya. Kejadiannya pada saat zaman perang, di camp tawanan, ada seorang tawanan, anak muda, yang ditawan di saat tempat itu. Pada saat dia sedang melakukan kegiatan, mungkin berolahraga pagi hari, di luar pagar ada seorang wanita, cantik ya, seumuran anak muda ini, memandang kepada dia, tersenyum, kemudian dia melemparkan apel ke dalam. Diambillah oleh anak muda ini. Dia sangat bersyukur, seperti memiliki suatu harapan, ya, ada sesuatu yang mungkin akan menjadi impian dalam masa depannya. Kejadian ini berulang berhari-hari sampai pada suatu saat anak muda ini berkata, ya, hampir tiap hari mereka bertemu, besok mungkin saya akan dipindahkan ke tempat penjara yang lain, tempat tahanan yang lain. Jadi kamu tidak perlu datang lagi ke sini karena kita tidak akan bertemu. Sampai pada akhirnya, pada suatu saat di Amerika, seorang muda, ya, pria sedang bertemu dengan seorang wanita. Kemudian mereka bercakap-cakap. Wanita ini mulai bertanya, di manakah engkau berada selama peperangan? Katanya. Si pemuda menjawab, waktu itu aku berada di kamp konsentrasi di Jerman, jawab si pria. Kemudian perempuan ini melanjutkan percakapan ini, aku ingat melemparkan apel lewat pagar pada seorang pria muda yang juga sedang ada di kamp konsentrasi itu. Tenang si wanita. Dengan hatinya yang melonjak kegirangan, pemuda ini tergagap. Kemudian dia berkata, dan apakah laki-laki muda itu berkata kepadamu suatu hari, besok jangan bawakan apel lagi, karena mereka akan mengirimku ke kamp konsentrasi lain. Dengan terkejut, wanita ini bertanya, ya betul, bagaimana engkau tahu? Sambil menatap wanita itu, seolah ia sedang menatap bintang, dia berkata, akulah dia yang kau lemparkan apel itu. Ya? Jadi suatu pertemuan yang tidak diduga-duga, dan ini juga tentunya suatu kerinduan kita. Ya? Pada saat pemuda ini bertanya, would you marry me? Dengan sukacita wanita ini menjawab, I do, 100 kali lebih. Bagaimana dengan kita saat Yesus datang? Apakah kita mau menjadi pengantin dengan Yesus? Ya. Tentunya inilah suatu pengharapan yang sangat kita nantikan. Ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal, tinggal selamanya dengan Yesus, kita akan belajar bersama-sama Dia, bertemu Dia dengan setiap hari, mengetahui segala sesuatu apa yang selama ini kita pertanyakan. Mudah-mudahan dengan ini menguatkan kita dalam menghadapi masa-masa akhir, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, dan juga menjadi kekuatan bagi kita menghadapi kegiatan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan saya ingin satu tambahkan, semalam Ketua Hani sudah menjelaskan tentang fakta-fakta keadaan dunia ini, ya. Dan saya ingin menambahkan juga data tentang COVID-19 tentunya, ya. Ini merupakan topik yang paling hangat saat ini.
Saudara Harwan sudah ketawa-tawa karena negara dia yang paling banyak korbannya. Ya, tadi pagi saya lihat Amerika Serikat sudah terkena 12.230.000. Yang meninggal 259.000 sekian. Persentase kematian adalah berjumlah 2,12%. Jadi ini Amerika dan negara pertama. Sementara kedua India dengan jumlah korban 9 juta sekian, yang meninggal 132.000. Persentase 1,47%. Yang ketiga negara Brasil 6.020.000, kemudian yang meninggal 168.613, persentase 2,8%, ya, makin meninggi. Sementara negara kita Indonesia berada di posisi ke-21, tapi jangan salah, kita adalah posisi kedua di Asia yang paling banyak, melewati China dan South Korea dan juga Jepang. Dengan jumlah korban 483 dengan 10, yang meninggal 15.678. Persentase 3,21%, termasuk paling tinggi di antara negara-negara besar tadi. Jadi saya ingin ingatkan supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan saat ini, berhati-hati dimanapun kita berada, dan tentunya kita hanya bisa berharap kepada Tuhan, karena dialah yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Itulah renungan yang dapat saya bawakan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada Leong Jun Kwong yang memberikan renungan penutup memasuki minggu kerja. Sebelum nanti pendeta akan berdoa untuk kita semua, pendeta Henok Huta Barat, kita akan mendengarkan lagu tutup, dan lagu tutup ini adalah satu lagu pujian yang dibawakan oleh anak dari Harlon Naibaho dari Amerika. Kami persilakan host, kita akan tutup Damai Ajaib. Forever I pray.
kasih keluarga Harlon. Kami persilakan Pendeta Henok Huta Barat untuk doa penutup. Apakah Pendeta Henok Huta Barat masih berada di tempat?